Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita mau sama-sama menyiapkan hati pikiran kita mau sama-sama berbakti, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh sama-sama Tuhan menyatukan hati kami Tuhan Yesus untuk beribadah, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, layakan kami Tuhan Yesus untuk masuk dalam pujian penyembahan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkata atas pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Jesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan Yesus Tuhan tersedia bagi kami. Kau ku cinta Tuhan. Kami mau angkat pujian syukur kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus,
Engkau sungguh baik dan teramat baik Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau sama-sama mengangkat pujian kami Tuhan Yesus. Bertatalah Tuhan Yesus atas pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Wah, puji Tuhan, hari ini kita mau sama-sama lebih lagi memuji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. saudara di rumah sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Baik, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat kembali menghadap kehadirat-Mu ya Bapa.
Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang sucikan, Engkau yang kuduskan setiap persembahan kami, agar setiap persembahan yang diberikan dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Bapa, Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan Bapa. Berkati pekerjaannya, berkati pendidikannya, berkati segala aktivitasnya yang dilakukannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap doa, ucap syukur, haleluya, amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat menerima setiap kebenaran yang akan disampaikan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas setiap jalan-Mu yang Kau berikan kepada kami, atas setiap rencana-rencana-Mu yang hebat di dalam hidup kami ya Bapa. Kami sebagai umat-Mu hanya dapat berserah kepada-Mu ya Bapa. Hati kami percaya akan setiap tindakan-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap
persilakan kepada hambanya. Baik, puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa agar firman Tuhan boleh menjadi berkat. Bapa Sorgawi, kami bersyukur melalui kesempatan ini kami boleh datang kembali di hadapan hadirat-Mu, membawa seluruh hidup kami, biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi yang haus dan lapar akan Engkau. Karena itu Tuhan, setiap kata-kata firman yang kami dengar boleh memberkati setiap kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentunya bersuka cita boleh ketemu kembali di dalam ibadah saat ini. Baik, firman Tuhan yang akan saya sampaikan diberi tema menang menghadapi persoalan. Tahun ini, yaitu tahun 2022 adalah tahun kemenangan. Karena itu saya percaya kita semuanya harus memiliki sebuah kehidupan yang diwarnai dalam hidup sehari-hari, yaitu hidup yang penuh dengan kemenangan. Menang menghadapi persoalan. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu Saudara, kita ini dikatakan berasal daripada Allah. Tetapi dikatakan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bagaimana saudara dan saya hidup di tengah-tengah dunia yang berada di bawah wewenang si jahat tetapi kita bisa menang? Alkitab berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudara, orang beriman itu seringkali diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, masalah-masalah, persoalan-persoalan, sebagai bentuk keyakinan iman kita akan penyertaan Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah, mujizat Allah, anugerah Allah, maka iman ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang perlu dimiliki oleh setiap kita. Tuhan Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Perbedaan yang sangat menyolok antara kehadiran iblis dengan kehadiran Tuhan. Kehadiran iblis diumpamakan seperti pencuri. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kehadiran Tuhan, dia datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Apa saja yang dicuri oleh iblis? Iblis mencuri damai sejahtera dalam diri kita. Dia membunuh hidup manusia selagi manusia hidup dengan kekecewaan, dengan kepahitan, dengan kekhawatiran, dengan iri hati, dengan kebencian. Maka itu semuanya dipakai oleh iblis untuk membunuh hidup kita sehingga kita tidak mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13, di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa saudaraku? Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sebagai orang-orang yang berasal daripada Allah, saudara dan saya anak-anak Allah, orang percaya, tetapi ditempatkan di muka bumi ini penuh dengan masalah dan persoalan. Di sini katakan pencobaan-pencobaan. Artinya bisa saja kita sedang menghadapi satu masalah, belum selesai, masalah yang satunya datang lagi. Baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah anak-anak, dan banyak masalah-masalah yang lain yang mungkin dihadapi oleh kita. Kalau saudara dan saya sekarang sedang menghadapi banyak masalah, artinya kita sedang menghadapi tantangan. Dan pada waktu saudara dan saya punya sikap yang benar menghadapi tantangan-tantangan yang ada, saudara dan saya akan menjadi seorang pemenang sejati.
Karena itu pada waktu kita sedang menghadapi tantangan, Tuhan katakan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi setiap tantangan yang dihadapi oleh kita, sesungguhnya di dalamnya itu Allah sedang peduli dan Allah sedang memperhatikan hidup kita. Dan Allah sedang mempersiapkan sebuah solusi bagi kita sekalian. Sehingga saudara dan saya dapat menanggungnya. Karena itu melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 keuntungan menghadapi persoalan. Jadi persoalan itu membawa 3 keuntungan dalam hidup kita sekalian. Baik, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, persoalan membuat iman kita bertumbuh. Efesus pasal 4 ayat 15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudaraku, dengan teguh kita berpegang kepada kebenaran. Pada waktu ada persoalan, ada masalah yang terjadi dalam diri kita, yang harus kita lakukan, kita kerjakan adalah berpegang teguh terhadap kebenaran. Supaya olehnya kita ini bertumbuh. Pada waktu masalah datang, kita memacu iman kita bisa bertumbuh, kita bisa bertambah kuat, tambah setia, tambah sungguh-sungguh, tambah mendekat kepada Tuhan, tambah mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku, jadi pada waktu masalah datang, persoalan datang, yang Tuhan rindukan kita itu berpegang teguh kepada kebenaran supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Contoh, kita sedang menghadapi masalah kesehatan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit-sakitan. Apa yang kita perlu pegang teguh kebenaran yang akan membuat kita bertumbuh? Saudara, tentunya kita berpegang kepada satu ayat kebenaran yang mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin, saudaraku. Tuhanlah penyembuh hidup kita. Tuhanlah yang menjamin kesehatan kita. Tuhanlah yang memberikan kemampuan kita bisa pulih kembali. Kebenaran ini perlu kita pegang. Contoh yang kedua, misalnya usaha kita sedang sulit, ekonomi kita sedang mengalami kesusahan, kesulitan. Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Ayat ini kita pegang. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan yang ada, ayat ini kita pegang. Ini yang namanya berpegang teguh kepada kebenaran. Biarpun kita sedang sakit, kita berkata, Tuhan aku percaya Engkaulah dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan penyakitku. Pada waktu kita sedang mengalami kesulitan keuangan, kita mau berkata, Tuhan aku percaya Engkaulah yang memelihara hidupku, Engkaulah yang menyediakan semua keperluan kebutuhanku. Alkitab berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Kita harus memperkatakan, Tuhan aku yakin Engkaulah Yehova Jireh, Engkau mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ini sebuah kebenaran yang perlu kita pegang. Pada waktu orang lain berbuat jahat dengan kita, meskipun kita berbuat kebaikan Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab berkata, jangan membalas jahat dengan jahat, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah engkau memberkati. Jadi pada saat tantangan datang, dalam hidup kita ada orang-orang jahat, ada orang-orang iri, ada orang-orang yang gosip, ada orang-orang yang menebar berita hoax untuk menjelekkan dan menjatuhkan kita. Mereka adalah orang-orang jahat dengan kita. Kebenaran apa yang kita pegang? Alkitab berkata, jangan membalas jahat dengan jahat. Sebaliknya hendaklah engkau memberkati. Ini kebenaran yang harus kita pegang.
Jangan sampai kita terjebak, kita ikut-ikutan. Kalau orang lain jahat, kita ikut jahat. Kita mungkin berkata, dia jual, lu jual, gua beli. Nah ini saudaraku, seringkali ini sering diucapkan oleh banyak orang ya. Kalau kita hidupnya demikian, kita sama saja dengan orang yang tidak berpegang kepada kebenaran. Kalau kita berpegang kepada kebenaran, artinya apapun yang diperlakukan dunia terhadap kita, kita tetap berpegang kepada kebenaran, kita tetap melakukan kebenaran. Di sana iman kita sedang bertumbuh dan pada waktunya saudara pasti menang. Saudara tidak mungkin terkalahkan kalau kita berpegang kepada kebenaran. Sekali lagi, keuntungan pertama menghadapi tantangan yang ada dalam hidup kita adalah membuat iman kita bertumbuh. Keuntungan yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh kita dikatakan menyucikan diri kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudaraku, kapan lagi kita bisa menyucikan diri kalau kita ini tidak menghadapi tantangan-tantangan dari dunia ini? Dunia membawa sebuah arus yang menjerumuskan, membuat hidup kita bergelimangan di dalam dosa. Tetapi pada waktu kita menentang arus itu, kita bertekad menyucikan diri, menghususkan diri kita hanya untuk Tuhan. Pada waktu saudara dan saya bertekad menyucikan diri, maka respon Tuhan dikatakan ia akan dikuduskan. Kalau kita punya tekad memisahkan hidup kita dari hal-hal yang jahat, dari pergaulan yang buruk, maka dikatakan Tuhan akan menguduskan dia, mengkhususkan, supaya dikatakan dipandang layak dan disediakan oleh tuannya untuk setiap kali ada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saudaraku, Tuhan punya proyek yang begitu besar, begitu luas, dan begitu lama sampai Tuhan Yesus datang. Satu proyek pelayanan memberkati dunia ini, melayani jiwa-jiwa. Tetapi kita tidak bisa, saudaraku, sekedar melayani karena keinginan kita. Sekedar menjadi berkat karena kemampuan kita. Ada sesuatu yang Allah sudah siapkan. Dan pada waktu kita berespon dengan Tuhan, dengan sebuah persiapan yang Allah sedang siapkan untuk kita, bagaimana respon kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Kita tetap komitmen, aku mau menyucikan diri, aku mau mengkhususkan diriku. Dunia boleh menawarkan pelayanan, dunia boleh menawarkan keberhasilan, dunia boleh menawarkan popularitas, tetapi saudaraku, tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada sesuatu yang memikat kita melebihi Tuhan, rencananya, kehendaknya, dan tuntunannya dalam diri kita. Kalau kita masih tertarik dengan glamor, gebiarnya dunia, hiruk pikuknya dunia, ramenya dunia, di mana dunia mengelu-elukan seorang anak manusia yang memuja dan menyembah dia. Tetapi kita tidak tertarik dengan perkara itu. Kita tidak tertarik dengan pujian-pujian dari dunia. Justru kita mulai menarik diri dan kita merendahkan diri, kita mengkhususkan diri. Orang yang punya sikap mau mengkhususkan diri, merendahkan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan, sama Tuhan akan diambil, dikuduskan, diproses kembali, sampai dipandang layak dikatakan. Dipandang layak untuk disediakan.
Setiap pekerjaan yang baik ini ditampilkan, disiapkan, dipertontonkan. Tentu saja harganya mahal. Karena itu saudaraku, jangan tenggelam dengan masalah. Jangan takut, jangan menyerah terhadap masalah. Tetap berserah kepada Allah, bersandar kepada Allah. Saudara sudah ditentukan untuk mengalami kemenangan. Dan kemenangan yang diraih oleh kita di dalamnya ada berkat yang sudah disiapkan oleh Allah, di mana saudara akan dipromosikan. Saudara akan dipandang layak. Karena apa? Tantangan seberat apapun saudara tidak menyerah. Masalah seberat apapun saudara tidak putus asa. Begitu banyak tantangan-tantangan dunia, saudara tidak tertarik dan saudara tidak terbawa arus dunia. Karena itu oleh Allah hidup kita dikuduskan supaya dipandang layak. Nah, kalau di pemandangan mata Allah, hidup kita sudah layak. Layak dalam kriterianya Tuhan. Maka saudara dan saya pada waktunya dikatakan disediakan. Dipersiapkan untuk setiap perbuatan, setiap pelayanan yang terbaik. Begitu membutuhkan pelayanan yang terbaik, saudara orangnya yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Karena itu mari kita bersyukur. Apapun tantangannya, kita tetap punya pola pikir yang baik dan kita tetap yakin bahwa Tuhan itu tetap ada di pihak kita. Sekalipun mungkin saudara merasa sendirian, merasa diasingkan, ya memang itulah caranya. Karena pada waktu saudara menyucikan diri, Tuhan menguduskan, artinya dipisahkan dari yang lain, sampai Tuhan melihat saudara layak, dan setelah layak, oleh Tuhan disuguhkan menjadi berkat, menjadi terang. Begitu ada proyeknya Tuhan, bukan proyek ecek-ecek saudaraku, bukan proyek abal-abal. Begitu ada proyek yang mantap, saudara disuruh tampil sama Tuhan. Amin. Jadi tahun kemenangan ini kita belajar bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Yang ketiga saudaraku, keuntungan yang pertama terhadap tantangan yang dialami oleh kita, membuat iman kita bertumbuh. Yang kedua, menyucikan diri kita. Yang ketiga, agar saudara dan saya menerima mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, poin yang ketiga ini supaya saudara dan saya menerima mahkota kehidupan. Tetapi memang ini syaratnya saudara dan saya harus bertahan. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam menghadapi pencobaan. Saudaraku, setiap kali kita menghadapi pencobaan, jangan kita berpikir bahwa pencobaan itu karena kita dosa, karena kita salah, karena kita kurang peka. Yesus pada waktu dia baru dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, dia langsung masuk ke padang gurun untuk mengalami pencobaan. Dan 3 fase pencobaan yang dialami oleh Yesus, Yesus bertahan dan menang. Karena itu Yesus sudah bisa merasakan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Karena dia sendiri dicobai, hanya masalahnya dia tidak berbuat dosa. Karena itu Tuhan minta kepada kita, pada waktu kita sedang menghadapi pencobaan-pencobaan, ayo bertahan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Jangan berkata-kata yang kasar, yang kotor, jangan bersungut-sungut. Ayo bertahan, saudara pasti bisa. Pada waktu kita menghadapi pencobaan dan kita bertahan, dikatakan ia akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Yaitu kepada setiap orang, meskipun ada tantangan, ada pencobaan, ada masalah, tetapi kita tetap mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya percaya dan melakukan firman. Mengasihi Tuhan artinya kita tetap percaya dan tetap taat kepada firman.
Pada waktu menghadapi pencobaan kita tahan kata-kata kita, kita bertahan untuk tetap memperkatakan yang baik. Pikiran kita atur supaya tetap memikirkan yang baik. Hati kita atur supaya hati kita jangan gundah gulana, jangan kacau, jangan putus asa, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan pahit, jangan kecewa. Tetapi hati kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan pasti rencana yang terbaik. Pada waktu kita bisa mengelola hati kita, pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Artinya meskipun kita menghadapi masa-masa sulit tetapi kita bisa bertahan, maka di sini dikatakan kamu akan menerima mahkota kehidupan. Apa mahkota kehidupan? Mahkota itu berbicara tentang penghargaan, penghormatan. Kehidupan berbicara tentang hidup sehari-hari. Ada hidup hari ini, hidup sementara, tetapi juga ada hidup kekal. Tetapi melalui kesempatan ini saya akan menekankan tentang mahkota kehidupan. Kehidupan itu berbicara tentang materi. Kehidupan itu berbicara tentang popularitas. Kehidupan itu berbicara tentang penghargaan. Kehidupan itu berbicara tentang sebuah kebutuhan hidup sehari-hari. Artinya apa? Kalau saudara menghadapi tantangan, menghadapi masalah, tetapi tetap berpegang teguh kepada firman, tetapi tetap yakin mengasihi Tuhan, saudara ada di dalam Dia dan saudara bertahan, tidak terjebak, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka mahkota kehidupan, yaitu penghargaan Allah atas hidup saudara, atas hidup saya, sudah dipersiapkan oleh Tuhan sendiri. Setiap orang akan mengakui bahwa saudara orang hebat, orang luar biasa, orang yang setia, orang yang tekun, orang yang mantap, orang yang berapi-api, karena saudara tetap bertahan menghadapi situasi apapun. Berbicara tentang bertahan berarti kehidupan yang stabil, kehidupan yang mantap. Bukan orang yang gampang bimbang, bukan orang yang gampang menyerah, bukan orang yang gampang putus asa. Pesan firman Tuhan saat ini untuk saudara, ayo kita tetap maju, ayo kita tetap setia, ayo kita tetap bertekun, ayo kita tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jerih lelahmu, persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Setuju, katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur buat firman Tuhan. Bapa Sorgawi, melalui kesempatan ini kami mengucap syukur. Engkau telah berbicara kepada kami tentang 3 keuntungan besar menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Kami percaya tantangan akan membuat iman kita bertumbuh. Iman kami bertumbuh. Tantangan membuat hidup kami semakin disucikan, dikuduskan, dipandang layak oleh Tuhan. Tantangan membuat hidup kami semakin melihat penghargaan Tuhan. Ada mahkota kehidupan yang disiapkan oleh Allah bagi setiap kami. Karena itu Bapak diberkati setiap kami. Tahun 2022 adalah tahun kemenangan. Roh kemenangan itu Tuhan mengalir memenuhi hidup kami. Berkat-Mu atas jemaat-Mu, anak-anak-Mu. Mereka yang sedang mengikuti ibadah secara online saat ini. Di rumah-rumah, dimanapun saat ini mereka berada, anugerah Tuhan limpah, kekuatan yang baru mengalir. Roh yang menyala-nyala itu memberkati, membakar hidup setiap kami. Sehingga kami tidak menyerah terhadap tantangan, tetapi kami tetap bertahan. Apapun yang terjadi, Engkaulah Tuhan kami, kekuatan pengharapan hidup kami. Engkaulah sumber kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, diberkati kalau ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang sakit, taruh tumpang tangan-Mu di atas anggota tubuh-Mu yang sakit. Di dalam nama Yesus, sakit, penyakit dan kelemahan tubuh, kami menolak kuasanya. Di dalam nama Yesus, Engkau saat ini sehat, Engkau saat ini sembuh. Terima mujizat, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, Engkau dipulihkan sempurna, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hidup kami, keluarga kami, pendidikan anak-anak kami, ekonomi kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, diberkati hidup kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, tengadakan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan saat ini, terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat
kuasa Roh Kudus turun memberkati hidupmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang, apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.